text design. Ya, jadi sinektika ini berasal dari bahasa Yunani ya, sinektikos, yang berarti menyatukan atau menggabungkan, mempertemukan hal-hal yang berbeda menjadi satu kesatuan. Intinya adalah Anda membuat koneksi sesuatu yang awalnya berbeda menjadi sesuatu yang baru. Berlandaskan dari buku Design Synetics karya Nicholas Rokes, Stimulating Creative in Design. Kata kunci dari proses penggabungan ini adalah berpikir analogis dan metaforis. Ada 4 gagasan konvensional ya yang ingin kita tepis, salah satunya dengan proses berpikir desain sinetik ini. Yang pertama bahwa kreativitas itu bisa diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Beberapa orang beranggapan bahwa kreativitas itu pasti hanya dilakukan oleh seniman atau desainer, padahal semua lini itu bisa menggunakan kreativitas ini. Yang kedua, kreativitas ini bukan hal misterius. Kalau dulu kita pernah diskusikan, kita harus nunggu ide, kita harus cari ide. Seakan-akan ide itu sesuatu yang sangat sakral, yang sangat misterius, yang kita nggak tahu kapan dia akan datang. Yang ketiga adalah entah itu seni, entah itu teknik, punya proses yang sama. Yang keempat, kreativitas bisa dilakukan secara kelompok dan bukan hal personal. Dulu orang melihat orang kreatif itu ya Da Vinci gitu ya, Picasso, dan orang-orang yang punya karya seni yang indah. Atau beberapa orang ditokohkan sebagai orang yang kreatif. Padahal kreatif itu bisa bersifat komunal juga, bersifat kelompok, tidak hanya seorang saja. Karena kreativitas itu tidak terdiri dari satu orang saja, tapi bisa berasal dari kelompok. Dan kita kemarin diskusikan dengan Six Figurehead, pendekatan untuk brainstorming, untuk mencari ide secara bersama. Kalau tadi didiskusikan apa itu analogi, apa itu metafora, jadi analogi ini adalah perbandingan dua hal yang serupa, tapi biasanya digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang lebih sederhana. Misalkan Anda menjelaskan tentang Perang Dunia Kedua pada rekan-rekan yang mungkin belum punya literasi yang luas, gitu. Sehingga Anda harus bisa menyederhanakan bahasanya. Yang mana ketika ada negara sekutu dengan negara yang lainnya, Anda bisa menganalogikan bahwa ini loh ada adik kakak sedang berantem. Nah, adiknya itu punya teman-teman, temannya itu 3, namanya Jepang. Nah, kakaknya ini juga punya teman, temannya itu antara lain ini, dan itu. Sehingga di situ adalah proses analogi. Yang tadinya untuk menjelaskan suatu perang yang besar, Anda bisa analogikan dengan pesan sederhana seperti seorang kakak beradik yang sedang berantem dan sekutu itu adalah teman-temannya. Begitu juga dengan metaforis, metafora. Itu adalah ketika satu hal digunakan untuk mewakili sesuatu yang lain. Biasanya untuk memunculkan kesan yang dramatis, puitis gitu. Misalnya seperti hatinya membeku atau lidahnya tajam. Kan kita tahu yang tajam itu pisau itu. Tapi karena dia itu memiliki kata-kata yang tajam, kata-kata yang suka menyinggung, makanya lidahnya itu seakan-akan selalu menusuk gitu ya. Sehingga lidahnya tajam itu adalah suatu bentuk metafora. Nah, seperti gambar di samping ini Anda bisa lihat ya, satu sisi dia adalah gambar brokoli, tapi di sisi yang lain dia juga bisa mewakili salah satu organ tubuh manusia, yaitu ginjal. Dan Anda bisa lebih jelas lagi ketika Anda lihat logo provider poster ini ya. Ada kaitannya sama World Kidney Days. Sehingga dari situ kita bisa lihat tagline-nya apa? Eat right for them. Makan yang benar untuk mereka, untuk ginjal kita. Nah, sehingga di sini metaforanya adalah, analoginya adalah ada sesuatu yang sehat kaitannya tentang makanan dan juga tentang ginjal. 3 kata kunci itu jika dielaborasikan menjadi suatu pesan kalau Anda makannya benar, maka ginjal Anda sehat. Nah, itu kan sesuatu yang berbeda seperti tadi ya, bahwa sinektikos itu adalah menghubungkan sesuatu yang betul-betul berbeda, tidak ada kaitannya. Apa kaitannya brokoli sama ginjal? Tapi di sini melalui pendekatan sinektika itu memberikan informasi yang baru. Proses sinektika ini ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah sesuatu yang asing menjadi akrab, seperti satu konteks. Dalam rangka untuk menciptakan sesuatu yang baru, dan kalau Anda menggunakan analogi pribadi, Anda bisa menggunakan empati gitu ya. Kayak kalau saya adalah seorang jutawan, saya akan apa? Kalau saya adalah sebuah spons, saya akan bersifat seperti apa? Atau analogi langsung, atau rumah sakit itu seperti surga karena banyak perawat sama dokternya ramah-ramah, misalkan seperti itu. Dan berikutnya adalah analogi yang saling bertentangan, perang kreatif dan destruktif. Terkadang dengan berpikir metaforis ini ya, kita bisa melihat sesuatu itu beyond gitu ya. Sebagaimana Anda kalau misalkan setelah mempelajari animasi visual effect, Anda pasti menonton film akan sangat berbeda dengan orang-orang yang belum pernah mempelajari visual effect. Orang yang belum pernah melihat visual effect
mereka akan sangat menikmati sebuah film. Bahkan berita hoax, video-video yang disulam untuk disebarkan di WhatsApp, mereka kira itu adalah suatu kenyataan yang benar. Sementara orang-orang sudah paham dengan visual efek itu, menonton film yang keren pun itu tidak benar-benar menonton filmnya, tapi terkadang dia juga pikir, ini tekniknya gini kali ya, oh ini orangnya seperti ini, oh nanti ini digantungnya seperti ini, green screen-nya di sini, dan sebagainya itu. Di satu sisi Anda punya kepekaan, di satu sisi Anda bisa sangat peka untuk memainkan hal-hal proses teknis seperti itu. Dan berpikir metafora adalah berpikiran yang lembut ya. Banyak sekali digunakan untuk karya-karya sastra, puisi, atau syair-syair gitu ya. Karena memang memberikan penafsiran yang bisa bervariasi. Itu adalah kelebihannya. Gitu. Aliran waktu itu kan tidak mengalir. Gitu. Yang mengalir itu kan air, tapi aliran waktu itu menjadi satu konteks kata yang metaforis. Kemudian kunci pemikiran metaforis itu adalah kesamaan. Dan punya kata kuncinya dulu. Untuk punya kata kuncinya Anda harus paham objeknya, mungkin Anda harus brainstorming, Anda harus mind mapping untuk bisa betul-betul memahami objek yang sedang Anda ulik itu. Seperti Anda lihat di samping ini, ada gambarnya saus, yang pasti saus pedas ya. Tapi di saat yang sama, dia memiliki elemen, fitur, seperti pemadam kebakaran. Karena memang sang desainer ingin menyampaikan bahwa saking pedesnya ini bisa menyebabkan kebakaran gitu. Dan Anda lihat bisa kata kunci adalah beware the heat. Berhati-hatilah dengan panasnya. Untuk bisa mengeksekusi pendekatan sinektika itu ada 23 trigger sinektika ya yang bisa Anda gunakan. Kita coba lihat studi kasusnya satu-satu ya. Yang pertama adalah tentang subtract. Subtract atau pengurangan ya. Itu berarti Anda menyederhanakan atau menghapus beberapa elemen desain untuk bisa mengkompres menjadi suatu yang visual yang esensial. Kalau Anda lihat di samping itu, Anda lihat kilas, kita akan melihat seperti seorang sedang menodongkan pistol. Padahal ketika kita amatin lagi, dia adalah gabungan antara dua icon likes dan icon comment. Likes dan comment itu sangat little. Little itu berarti berdampak gitu ya, sangat-sangat bisa bahaya juga seperti itu. Jadi like dan comment itu bisa berbahaya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah repeat dengan pengulangan ya, untuk mengulangi menghasilkan kembali satu karya yang baru gitu. Anda lihat di sini ada dua hal yang mungkin berbeda ya. Satu sisi objeknya adalah bawang. Sisi lain ketika bawang itu ditata sedemikian rupa, dia seperti menunjukkan sebuah susunan gigi. Ya, sekali lagi ini adalah dua hal yang berbeda. Ada bawang, ada gigi. Berbeda. Tapi dalam satu konteks ini adalah menghilangkan nafas yang bau gitu ya. Ya kita tahu gigi ada di mulut ya, dan kalau mulut kemudian ada bawang gitu ya, pasti mulut yang bau gitu. Jadi korelasinya ke sana. Kemudian selain repeat, yang ketiga adalah combine. Anda lihat di situ ada gigi dan ada ikan gitu ya. Kemudian ini ada konteksnya adalah tentang Pepsodent, di mana tagline-nya adalah jangan biarkan makanan Anda tinggal terlalu lama. Kalau Anda lihat dengan mengkombinasikan gigi dan fosil gitu ya. Fosil kan juga punya makna tersendiri ya, bahwa dia tertinggal ada di situ lama. Sementara ini yang dimaksud di sini adalah makanan ikan mungkin ya, tertinggal terlalu lama situ sampai menjadi fosil di gigi gitu ya. Sisa makanan menjadi fosil karena tidak disikat. Ya, keempat adalah dengan menambahkan sesuatu. Kalau Anda lihat ini Heinz, itu adalah brand dari saus tomat, dan kita bisa lihat di situ ada bagian bawah dari botol kaca saus tomat cukup ditambahkan daunnya saja tomat, karena bentuk botolnya itu melingkar seperti buah tomat. Dengan penambahan daun itu seakan-akan menjadi sebuah tomat. Dan di sini sang desainer ingin menyampaikan bahwa untuk menciptakan produk saus Heinz ini, kami mengolahnya sebagaimana para petani itu merawat tomat dari benih sampai dipanen dengan kualitas terbaik. Kemudian selain add ada transfer, berarti memindahkan subjek ke dalam situasi atau lingkungan yang baru. Kalau Anda lihat di gambar sebelah itu, Anda akan melihat ada kantong plastik, padahal sekilas kita lihat itu seperti sebuah gunung es besar. Yang mana di sini memberikan arti bahwa permasalahan sampah kantong plastik di laut berarti itu seperti puncak gunung es. Yang atas kelihatannya sedikit, padahal di bawah itu masih besar sekali. Dengan mengkorelasikan plastik tadi, suatu hal yang betul-betul tidak ada kaitannya, direpresentasikan menjadi gunung es ini punya pesan yang kita bisa maknai dengan berbagai macam, dan pesannya akan semakin kuat. Kemudian animate itu dengan memberikan animasi gitu, atau menghidupkan, bisa dari gerak, bisa dari personifikasi gitu ya. Kalau di Lipton ini
Anda lihat bahwa Lipton meluncurkan satu produk yang mereka itu setiap rasanya itu punya personifikasi. Jadi ada rasa-rasa dengan personalitas. Kemudian superimpose itu berarti seperti layer gitu ya, tumpang tindih apa gambar di belakangnya diberi gambar yang lainnya untuk memberikan satu konteks tertentu. Di sini ya, yang sang pusing sebetulnya adalah orang muda, tapi untuk membuat lebih dramatis, bagian yang pusing atas kepala itu diganti dengan wajah orang tua yang dengan kening yang berkerut. Kemudian ada change scale, itu mengubah skala. Anda bisa memfokuskan pada salah satu objek, elemen, untuk merubah skalanya. Tentu dengan tujuan memberikan pesan tertentu ya. Kalau Anda lihat di sini, bagian kepala ini dibesarkan. Entah kepalanya memang berat, gitu ya, besar kepala, atau dia sedang dapat masalah, atau dia sedang pusing. Kemudian substitute itu berarti adalah pengganti. Anda bisa mengganti atau pertukaran elemen. Tentu saja untuk memberikan kesan yang dramatis atau pesan-pesan yang mungkin lebih empatik. Kalau di sini Anda lihat orang yang sakit sudah di kemo segala macam itu malah dia yang mendorong kursi roda. Itu kan menjadi satu kebalikan. Kemudian ada fragment. Fragment itu berarti Anda bisa mengambil satu elemen visual, kemudian Anda menyusun sedemikian rupa untuk bisa menjadi objek visual yang baru. Tentu dengan konteks yang baru. Kalau Anda lihat di gambar ini, kumpulan puntung rokok itu dibentuk sedemikian rupa menjadi sebuah paru-paru yang berasap dan kotor, yang mana pesannya tidak lain adalah perokok Anda harus tobat, gitu ya. Nah, kemudian selain fragmen ada isolate. Isolate itu berarti pengisolasian atau memfokuskan pada suatu hal. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, mungkin Anda akan bingung pertama kali konteksnya kenapa Volkswagen itu ada gambar sekilas kita lihat jalan, tapi setelah diamatin lagi itu adalah bagian dari jahitan jeans gitu ya. Yang mana memang saat itu Volkswagen ini mengeluarkan produk serisnya series denim gitu ya. Yang mana kita tahu denim itu juga bahan jeans gitu ya. Sehingga dari sini dua hal yang sangat tidak berkaitan ditampilkan sedemikian rupa untuk bisa menampilkan ini. Jeansnya ditampilkan sedemikian rupa seperti seolah jalan. Apa hubungannya jalan? Oh, jalan biasanya tempat mobil lewat, dan mobil yang kita bicarakan di sini adalah Volkswagen. Kemudian distorsi, ada penyimpangan bentuk, warna dan lainnya sebagainya. Tapi secara sederhananya kita bisa melihat ada dua objek itu dengan penyimpangan itu memberikan pesan yang lain gitu. Misalkan seperti ini ya, kita bisa melihat satu sisi dia adalah hewan kelinci, satu sisi dia bisa membentuk sebuah kotoran gitu ya. Ada pesan di balik itu. Kemudian selain distort ada disguise. Disguise itu berarti penyamaran. Jadi Anda menyamarkan satu objek visual ke dalam objek visual yang lainnya. Yang mana ketika kita lihat awal kali seakan tidak terjadi apa-apa, tidak ada yang aneh gitu. Tapi setelah kita lihat captionnya, kita amati kembali, kita akan menemukan sesuatu yang janggal ya. Yang mana Anda bisa lihat di poster sebelah ini ada gambar pil tablet obat. Yang kalau kita amati lagi, setiap tabletnya itu ternyata berisi peluru. Yang ternyata konteksnya di sini adalah kalau Anda minum obat tanpa resep dokter, obat itu bisa sangat berbahaya. Yang ke-14 adalah hybridize atau hybrid, penggabungan organik dan organik yang tentunya kita bisa memastikan ya ini adalah satu proses untuk hiperbola, so, lebih-lebihan. Yang mana kalau Anda lihat ada selai rasa stroberi, tapi bagian kendinya stroberinya dibikin stroberi sungguhan. Kemudian berikutnya ada contradict, itu ada pertentangan, bisa pertentangan dengan hukum fisika, pertentangan dengan fungsi aslinya ya. Kalau secara sederhana oxypowder ini ya, ini mengeliminasi kuman sebetulnya, tapi dia difungsikan seakan-akan seperti tembak ya. Tembak sedang menembak kotoran sehingga kotorannya keluar ya. Kemudian ada parodi. Parodi berarti ya tiruan atau guyonan. Kelihatannya serius padahal itu adalah plesetan. Dan kalau Anda lihat ini Anda tahu ya kalimat aslinya apa, just do it ya. Dan simbolnya bukan pisang tapi Nike. Kemudian berikutnya prevaricate ini adalah satu kebohongan ya. Yang mana ini juga sesuatu yang tidak benar sebetulnya ya, sederhananya. Yang saya sarankan Anda menghindari ini karena bisa menjadi dosa jariah. Ini juga pernah disindir dari bukunya David Berman tentang Do Good Design ya, bahwa kebanyakan industri rokok itu memberikan pesan-pesan yang bias. Anda mesti tidak asing ya, beberapa merek rokok itu menampilkan iklan. Memang betul tidak ada produk rokoknya, tapi menampilkan iklan beberapa cowok maco atau anak muda yang suka berpetualang, atau bahkan anak kos-kosan yang sedang asik berkumpul. Yang mana itu bisa memberikan pesan bahwa rokok itu keren.
seperti memberikan mitos gitu. Terus kalau nggak ngerokok nggak maju, terus ada tagline nggak ada lu nggak rame, dan itu memberikan pesan seakan-akan usia kuliah, usia ngekos itu adalah usia terbaik untuk memulai menjadi perokok. Dan di Kanada iklan-iklan semacam ini sudah di-ban gitu ya, sudah tidak dibolehkan lagi. Ada iklan rokok tapi menampilkan atlet sepeda yang sehat, memakai figur atlet olahraga, itu sudah tidak diperkenankan karena memberikan pesan yang salah. Kemudian yang ke-18 ada analogis, berarti menganalogikan. Dunia telah mencair, kalau kita lihat WWF ternyata ya, berarti isunya adalah global warming, kutub es mencair, di mana dunia terancam, ya dunianya itu yang mencair itu. Jadi ada 3 kata kunci, global warming, es krim, dan bumi. Bisa disatukan dalam satu visual ini. Berikutnya 19 adalah empathize, yaitu memberikan satu pendekatan empati pada subjek tertentu. Yang mana kalau Anda lihat di gambar sini, sang desainer ingin memberikan, mungkin gambarnya agak ngeri ya, tapi mungkin memang seperti itu tujuannya, bahwa ada satu bentuk trauma di dalam kepala sang anak itu kalau ada kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kemudian yang 20 adalah metamorfosis. Metamorfosis ini berarti adalah perubahan, kalau mungkin umumnya ada di iklan itu ya, sebelum dan sudah memakai produk ini, hasilnya seperti apa gitu ya. Atau Anda ingin menampilkan ya, awalnya itu sangat alami sampai dikemas dengan produk yang berkualitas. Kemudian symbolize, simbol tertentu. Kalau Anda lihat di sini ya, kita lihat Halloween itu konteksnya adalah horor. Horor itu adalah konteksnya dengan sesuatu yang menakutkan. Menakutkan itu bisa jadi hantu. Hantu yang ikonik di barat itu adalah Dracula. Dan Dracula bagian ikoniknya adalah gigi taringnya, gitu ya. Nah, jadi adalah satu mind map singkat gitu ya. Dari satu Halloween, horor, hantu ikonik, Dracula yang ikonik, gigi dan sebagainya itu, sehingga McD menampilkan kentangnya sebagai gigi Dracula. Kemudian yang nomor 22 itu adalah mitologis atau mitos gitu ya. Mitologise. Kalau Anda lihat di era 60-an ya, Elvis Presley, Marilyn Monroe itu seperti sebuah ikon superstar, dan tentu setiap era akan berbeda ya. Kalau sekarang ikon sukses itu siapa sih? Ikon superstar itu siapa? Ikon sultan itu siapa? Anda bisa tentukan sendiri gitu ya, dan itu bisa kita angkat untuk menjadi satu pendekatan. Kemudian fantasize ya, fantasi itu berarti sesuatu yang tidak masuk akal, tapi Anda justru dengan tidak masuk akal itu Anda bisa mainkan sedemikian rupa untuk menimbulkan kesan yang dramatis. Kalau Anda lihat gambar di sebelah itu adalah iklan situs penyedia lowongan kerja, kemudian ditampilkan di vending machine, seakan-akan di dalam itu ada orang lagi kerja yang sangat tidak menyenangkan. Kemudian tagline-nya adalah life too short for the wrong job. Hidup terlalu singkat untuk pekerjaan yang salah, gitu ya. Jadi dari situ Anda bisa, dari 23 pendekatan ini Anda bisa mencari pesan apa yang bisa Anda tampilkan, bagaimana Anda bisa menampilkan pesan tertentu dengan konteks-konteks yang lebih hiperbola, lebih dramatis. Dengan demikian, dari satu sisi pandangan pertama, orang akan melihat, akan tertarik pada gambar yang unik, kemudian setelah diamatin lagi, dia akan menerima pesan dengan lebih dramatis, yang itu pasti biasanya lebih efektif gitu ya. Dan tentu ini memiliki segmentasi tertentu. Tidak semua orang bisa memahami karena memang based on segmentasi. Nah, tahapannya seperti apa? Yang pertama pasti Anda tentukan dulu konteksnya. Konteksnya adalah kekerasan seksual misalkan. Identifikasi subjek sama objeknya apa, kejadiannya seperti apa nih. Kemudian Anda melakukan analyze, melakukan mind mapping dan brainstorming untuk menggali bahwa ada 21 bentuk kekerasan seksual, dan Anda bisa definisikan mana dari 21 itu yang Anda ingin ulik lebih dalam. Dari situ Anda mencari ide untuk bisa memunculkan kata kunci atau jargon seperti tadi ya. Hidup terlalu singkat untuk pekerjaan yang salah. Karena dari satu kata kunci itu Anda bisa mainkan macam-macam. Seperti iklan yang sangat populer ya. Lo bukan lo kalau lagi lapar. Dengan kata kunci itu aja, banyak iklan yang bisa dibikin. Yang penting ketika dia lapar, dia menjadi orang yang sangat berbeda. Dari situ Anda mulai tentukan alternatif. Kira-kira dari 23 pendekatan sinektika itu, mana yang bisa Anda pilih. Kemudian Anda bikin draft, bikin lebih dramatis, lalu eksekusi di digitalize gitu ya. Dan Anda bisa evaluasi apakah pesannya itu tersampaikan dengan tanya ke beberapa rekan gitu ya. Hasilnya ini nangkep nggak maksudnya gitu ya. Itu tahapan kerjanya. Jadi kesimpulannya di sini adalah yang pertama, ini juga kesimpulan juga satu semester kita diskusi ini ya tentang kreativitas, bahwa yang pertama itu adalah ide itu tidak lahir dari ruang kosong. Ide itu bisa didapatkan dengan pendekatan-pendekatan yang metodologis. Dan untuk mendapatkan ide,
adab atau etika pertama kali itu adalah Anda meminta pada zat yang memegang kendali atas kepala Anda, gitu. Jadi dengan berdoa, gitu. Meminta adabnya gitu, baru Anda ikhtiar gitu ya, dengan melakukan metodologi. Poin kedua adalah kreativitas itu bukan hal yang mistis, yang hanya diilhamkan pada satu orang terpilih, tidak seperti itu. Jadi dia bisa punya pendekatan, bisa diinduksi, bisa ditingkatkan, dan bisa direfleksikan. Poin ketiga, kreativitas bisa dikembangkan, dilatih, ditingkatkan ya melalui pendekatan-pendekatan saintifik. Dan poin keempat, Anda bisa menggunakan 23 pemicu sinektika untuk mengubah ide Anda menjadi sesuatu yang lebih baru. Dan yang terakhir adalah pemicu ini hanyalah alat untuk bisa mengarahkan Anda pada ide-ide yang lebih besar yang lainnya. Jadi malah tidak menutup kemungkinan Anda menemukan metode-metode yang lainnya untuk bisa mencari ide itu sendiri.